Sedikit cerita, banyak hal yang berubah semenjak pandemi kemarin, baik ke arah yang lebih baik maupun ke arah yang lebih buruk. Tapi khususnya untuk hidup aku, alhamdulillah berubahnya ke arah yang lebih baik. Karena sebelum pandemi itu di tahun 2016 sampai 2020 awal, aku kerja di Jakarta dengan hiruk-pikuk kehidupan kota, naik angkot, naik desak-desakan, naik Transjakarta, naik kereta, setiap hari balik malam jauh dari keluarga. Dan semenjak pandemi, alhamdulillah Tuhan ngasih jalan untuk aku bisa kerja dari Belitung dan dekat dengan keluarga, tapi masih tetap bisa berkarir dari luar. Ini cerita aku tentang kehidupan aku sehari-hari diam di rumah. Kenalan dulu ya, nama aku Ego. Asli orang Belitung, gede di Tanjung Binga sampai umur SMP, dan alhamdulillah pas SMA ada rezeki untuk sekolah di luar. Orang asli sini lah, sempat ngerasa di selik rumah maghrib, lagi di tepi laut, segala macam lah. Sekarang aku bekerja sebagai seorang programmer, dan sekarang aku begawe di salah satu bank digital yang paling besar di Jakarta, di Indonesia. Dan semuanya aku gawe dari sini, dari Belitung. Mulai dari meeting, networking, bekerja nulis coding, segala macam, semuanya dari sini. Cukup modal internet dan laptop. Dan laptop juga itu laptop dari kantor, betul. Ini aku mau cerita gimana aku bisa dapat gawe ini, dan mungkin bisa menginspirasi untuk kawan-kawan sekarang lagi sekolah, mencoba untuk salah satu opsi lah yang dibayangkan untuk bisa nanti jadi karir ke depan. Yang pertama mungkin apa sih itu programmer? Jadi di zaman yang serba digital ini, mungkin Mika sendiri juga ngerasa sekarang orang belanja kita pakai QRIS bayarnya, kita aktif di sosial media, belanja online juga lewat Tokopedia, pengiriman juga semuanya by system, dan semua itu dibangun. Salah satu profesi yang membangun itu adalah programmer, dimana kita menulis kode untuk menyelesaikan masalah yang nanti akan memberikan nilai tambah bagi bisnis gitu. Dan karena nature-nya pekerjaan ini bisa dilakukan di depan komputer sendirian, dan sarana komunikasi juga udah semakin bagus, jadi ya semuanya bisa dilakukan online gitu. Dan pengalaman aku sendiri pun, aku sempat kerja selama pandemi ini, aku juga ganti beberapa perusahaan, dan sempat juga kerja di perusahaan Amerika, sekarang di perusahaan Jakarta, dan semuanya bisa dilakukan secara online. Mungkin dulu sempat ada bingung kita orang Belitung gitu, mau kerja di Belitung tapi opsi pekerjaannya sedikit, atau kerja dari luar tapi jauh dari keluarga gitu. Sebenarnya zaman sekarang ya, kalau teman-teman mau mencoba mencari, ada tipe-tipe pekerjaan yang sebenarnya bisa dikerjakan tetap dari sini tuh, dari rumah. Jadi itu sih. Gimana aku bisa dapatin pekerjaan ini? Mungkin itu kali ya yang butuh diceritakan. Jadi dulu sebenarnya jurusan aku itu nggak ada hubungan. Aku dulu kuliahnya teknik fisika, nggak ada hubungan sama sekali sama komputer. Cuman di 2016-an aku memutuskan untuk berpindah karir menjadi seorang programmer. Ada beberapa tahapan yang aku lakuin, aku ikut beberapa kursus segala macam, sehingga akhirnya dapat pekerjaan. Dan untungnya juga di zaman itu lagi banyak startup dan banyak perusahaan digital yang berkembang, bahkan sekarang juga masih banyak. Jadi bisa aku untuk terjun ke sana gitu. Skill yang harus dipunya sebenarnya ya
kemauan untuk belajar sih, karena nggak kayak kedokteran, lawyers, guru yang skillnya itu harus didapat lewat bangku kuliah. Skill programming ini, programmer, atau skill coding ini, itu bisa didapat lewat internet gitu. Asal kalian tahu, asal kalian mau belajar dan mau mencoba, semuanya bisa dipelajari lewat internet. Banyak teman-teman aku yang bukan lulusan kuliah, juga banyak yang punya karir yang sangat baik di dunia ini dengan pendapatan yang lumayan. Cuman ya better kalau emang kalian mau mencoba, silahkan. Ilmunya banyak di luaran sana. Ini ya, orang sering salah persepsi gitu. Orang mikir kerja dari rumah tuh kayak santai-santai, main sosmed atau baring-baring gitu. Ya enggak gitu. Yang namanya kerja dari rumah ya kerja walaupun dari rumah. Aku normalnya jam kerja itu mulai di jam 9, terus biasanya istirahat makan di jam 12-an. Habis itu istirahat makan lagi mungkin di jam 6 sampai sholat maghrib dan segala macem. Habis itu ya lanjut kerja lagi biasanya sampai jam 8 atau setengah 9 gitu. Jadi ya kerja, tetap ya namanya pekerjaan ya pasti ada capeknya juga. Gak yang kayak orang pikir lah kerja dari rumah itu santai-santai gitu. Mungkin berikutnya kalau mau ditanya tentang suka dukanya kali ya. Suka dukanya itu yang pertama, ilmunya itu berkembang cepat. Jadi kalau teman-teman keinginan belajarnya tidak terlalu kuat, mungkin bakal jadi masalah. Jadi karena setiap hari bahkan banyak hal baru untuk dipelajari, jadi kita benar-benar harus menyediakan waktu untuk kita untuk belajar, untuk terus mengupdate diri gitu. Itu sih salah satunya. Terus yang kedua, semenjak pandemi ini karena di rumah terus, sering dapat persepsi negatif dari tetangga karena ya aku cuma diam di rumah. Alhamdulillah rezeki lancar gitu kan. Orang bini sering baca online, jadi sering dikira pelihara babi ngepet mungkin. Dulu kan ada tuh yang di Depok kejadiannya mirip-mirip lah mungkin ya. Banyak orang yang nggak tahu kalau di rumah juga kerja gitu, jadi persepsinya sering dikira pengangguran. Kalau sukanya ya kita tetap bisa tinggal di daerah, uang kita, belanja kita sehari-hari bisa untuk vendor sekitar kayak orang jual makanan sekitar segala macem lah. Terus juga waktu, karena nggak perlu macet-macetan di jalan, karena kan kalau kita kerja di Jakarta harus macet-macetan di jalan segala macam ya. Cuman ini sekarang alhamdulillah bisa bangun jam 8.50 dan mulai bekerja di jam 9. Ya seperti itu. Cuman jadi itu enaknya, dan ibaratnya kita tinggal di daerah dengan pendapatan kota itu lumayan kan untuk kehidupan sebenarnya. Mungkin gimana sih buat teman-teman yang pengen gitu atau ingin untuk mencoba karir yang sama, melihat mungkin enak gitu kan, yang tertarik dan suka dengan dunia ini gitu, atau udah pernah nyoba coding-coding di sekolah gitu dan pengen tertarik. Ada dua cara sebenarnya. Yang pertama itu jalur formal dan jalur non formal gitu. Kalau jalur formal ya standar teman-teman kuliah di kampus-kampus dengan jurusan yang punya jurusan IT-nya, bisa kuliah di sana. Cuman saran sih selama masa kuliah teman-teman coba explore lah, coba bikin aplikasi sendiri, app sendiri, karena dari pengalaman lumayan banyak teman-teman kita yang kuliahnya di jurusan teknik informatika atau jurusan komputer ini begitu lulus belum siap untuk terjun ke industrinya gitu. Jadi saran kalau emang memutuskan untuk ngambil jalur formal, yaitu rajin belajar, ikut organisasi, banyak eksplor project-project, ikut membangun project bersama teman-temannya di kampus gitu. Terus perbanyak internship juga nantinya. Nah terus yang kedua, jalur informal. Jalur informal ini ada banyak. Kalau teman-teman ngerasa mampu untuk sendiri, otodidak juga bisa. Nah selama proses belajar, cobalah membangun yang namanya portofolio. Jadi ketika nanti ada perusahaan yang mau mencoba untuk merekrut teman-teman udah nunjukin skillnya dari portofolio itu gitu. Itu kalau mau benar-benar sendiri dan dirasa kuat. Yang kedua mungkin bisa ikut jalur bootcamp. Jalur bootcamp ini ada lembaga pendidikan non formal lah gitu. Mereka bikin udah ada kurikulumnya dan segala macam, teman-teman tinggal ikut. Nah di sana udah selama proses pembelajaran teman-teman itu sudah diajarkan untuk membangun portofolio. Jadi begitu teman-teman kelar bootcampnya, teman-teman udah punya portofolio dan udah siap kerja masuk ke industrinya, kayak seperti itu sih. Pendapatan yang didapat mungkin ya berapa sih gitu kan.
Not bad sih sebenarnya. Sedikit bayangan aja, aku nggak enak kalau ditanya nominal aku kerja yang full time ya. Cuman selain tadi aku kerja di salah satu bank digital di Jakarta, aku juga freelance ngajar. Itu ada salah satu bootcamp dari Rusia kalau nggak salah. Itu aku dibayar sekitar $25 per jam. Jadi lumayan banget, dan satu minggu itu biasanya ngajar sekitar 10 sampai 15 jam per minggu. Itu untuk freelance gitu sih. Jadi ya lumayan sebenarnya. Mungkin kalau teman-teman yang tertarik, cuman nggak langsung untuk ini ya. Lulus kuliah berharap langsung segitu, nggak. Ada proses panjang lah untuk aku sampai di titik ini, juga ada proses panjang. Mungkin itu sih teman-teman. Kayaknya bisalah kita orang Belitung, kita bisa tinggal di kampung, tinggal di daerah, tapi punya karir kota. Semoga bermanfaat.